sama seperti dulu. Kalau dulu kan kita cuma sekedar masuk, ngasih materi, selesai. Komponen intinya kita masuk kepada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau akademik. Harus berbeda antara visual, auditory, kinestetik harus berbeda. Pendampingan mahasiswa dalam program pengalaman lapangan atau PPL memiliki peran krusial dalam membentuk calon guru yang siap menghadapi dunia pendidikan, mengembangkan keterampilan pedagogik dan kemandirian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan nyata di kelas. Dua pendekatan yang terbukti efektif dalam mendampingi mahasiswa PPL adalah scaffolding dan project based learning. Menurut penelitian yang saya lakukan pada tahun 2022, scaffolding memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kemandirian mahasiswa melalui dukungan bertahap yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi mereka. Selain itu, project-based learning memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara kolaboratif dan aplikatif dalam mengintegrasikan teori dan praktik di lapangan. Menurut Brunner, pada tahun 1976, scaffolding adalah strategi yang bertujuan untuk memberikan bantuan bertahap sehingga mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan secara mandiri. Jadi scaffolding memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan bertahap, dimulai dari intervensi penuh hingga kemandirian total. Menurut Hakparas, scaffolding membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kelas secara bertahap melalui 3 tahapan utama, yaitu pengamatan, partisipasi aktif, dan kemandirian. Pada tahap pengamatan, mahasiswa mengamati cara guru pamong mengelola pembelajaran, mempelajari teknik-teknik pedagogi, serta memahami dinamika kelas. Lalu adanya partisipasi aktif, mahasiswa terlibat dalam proses pembelajaran secara langsung dengan bimbingan penuh dan dari guru pamong. Partisipasi aktif ini memungkinkan mahasiswa mempraktekkan teori-teori pengajaran yang telah dipelajari dan mendapatkan umpan balik langsung dari guru pamong tersebut. Lalu adanya kemandirian. Pada tahap kemandirian, mahasiswa diberikan tanggung jawab penuh dalam mengelola kelas dengan menerapkan strategi-strategi pengajaran dengan supervisi minimal dari guru pamong. Lalu pada fase ini juga merupakan ujian kemandirian mahasiswa dalam menerapkan keterampilan yang telah dikembangkan selama proses pendampingan. Nah, sama dengan penelitian yang sudah saya lakukan terlebih dahulu pada tahun 2002, menemukan bahwa mahasiswa yang melalui tahap scaffolding menunjukkan kemandirian lebih besar dalam mengambil keputusan dan dalam mengelola kelasnya. Scaffolding pada calon guru pun juga memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara kontekstual, mengatasi ketakutan mereka dalam mengajar dan dalam meningkatkan keterampilan pedagogiknya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membangun rasa percaya diri mahasiswa untuk keterampilan pedagogiknya. Menurut Thomas pada tahun 2000, project-based learning mampu meningkatkan sebuah keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran karena mahasiswa diberi kesempatan untuk secara langsung mengelola proyek yang berhubungan dalam pengajaran. Dalam konteks PPL, project-based learning memberikan mahasiswa pengalaman yang sangat berharga. Misalnya, mereka dapat merancang proyek pengajaran, mereka dapat mengimplementasikan proyek-proyek inovatif, dan mereka mampu mengevaluasi efektivitas proyek melalui refleksi dan umpan balik dari guru dan siswa. Di sini guru pamong memegang peranan kunci dalam membantu mahasiswa PPL mengembangkan keterampilan mengajar melalui pendekatan scaffolding dan project-based learning. Sebagai mentor, guru pamong berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan bimbingan bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, baik dalam mengelola kelas maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks scaffolding, guru pamong memberikan dukungan intensif pada tahap awal pendampingan, seperti misalnya memberikan contoh pengelolaan kelas atau penyusunan modul pembelajaran, di mana dukungan ini berangsur-angsur dikurangi seiring dengan bertambahnya pengalaman mereka di dalam pembelajaran di kelas. Nah, kita ketahui bahwa scaffolding sebagai proses di mana bimbingan perlahan-lahan dihapus. Jadi memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar mandiri tanpa kehilangan rasa percaya diri. Lalu juga guru pamong memainkan peran dalam mengidentifikasi
kapan mahasiswa memerlukan intervensi atau kapan mereka sudah siap untuk lebih mandiri. Selain scaffolding, peran guru pamong juga signifikan dalam penerapan project-based learning, di mana project mampu melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata yang menantang mereka untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdasarkan masalah atau tema yang relevan dengan dunia pendidikan. Nah, dalam peran ini juga, guru pamong bertindak sebagai pembimbing yang membantu mahasiswa merancang proyek dan memantau kemajuan proyek mereka, sehingga mampu memberikan umpan balik yang berharga selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru pamong juga menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung di mana mahasiswa merasa bebas bereksperimen dengan metode pembelajaran baru dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa adanya scaffolding dalam proses pembelajaran mendorong interaksi yang lebih kuat antara si mentor dan mahasiswa dan mampu meningkatkan proses belajar melalui umpan balik baik itu langsung maupun dalam bimbingan, sehingga mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi di kelas. Ada beberapa keunggulan dari pendekatan scaffolding dan project-based learning pada mahasiswa calon guru ini. Antara lain, adanya peningkatan kemandirian mahasiswa, adanya pengembangan keterampilan berpikir kritis, adanya inovasi dalam pengajaran, sehingga project-based learning mampu mendorong mahasiswa tersebut untuk berinovasi dalam merancang dan mengimplementasikan metode pengajaran baru. Dan yang terakhir, peningkatan kepercayaan diri. Dengan adanya pendekatan scaffolding yang memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa dalam menghadapi tantangan nyata yang ada di kelas. Pada akhirnya, dengan peran sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing, guru pamong tidak hanya membantu mahasiswa calon guru mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih baik, tetapi juga memberikan mereka pengalaman belajar yang kaya, yang membantu mempersiapkan mereka menjadi guru yang mandiri dan reflektif di masa depan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dapat memaksimalkan potensi mereka sebagai calon guru yang kompeten dan profesional, siap untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan, dan kolaborasi antara pendekatan scaffolding dan project-based learning itu tidak hanya berkontribusi pada peningkatan keterampilan pedagogik mahasiswa saja, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.